Kalau ke surga kita tidak ditanya berapa banyak uangmu di bank. Tidak. Tidak ditanya berapa anak, berapa cucu, Tuhan sudah tahu. Tidak ditanya berapa aset, tidak. Tapi ditanya berapa jiwa. Ada ruang yang menanyakan itu di mana kira-kira? Sudah sering kita akhir zaman ya. Ruang menanyakan itu ada ruang khusus. Yesus duduk di situ, namanya apa? Bema. Bema itu adalah kursi wasit. Yesus seperti wasit menanyakan, Leo, kamu di mana di bumi, gimana? Mana jiwa? Walaupun tidak ada jiwa, tapi saya staf ST Agape Tuhan Yesus. Saya ngurus alumni. Saya tidak tanya ST Agape, tapi mana jiwa? Ampuni Tuhan saya, karena saya waktu itu takut menginjil. Tapi kita percaya semua ada keberanian memberitakan Injil. Amin. Harus ada perubahan. Kalau bicara perubahan, masih ingat pemilu sudah lewat pemilu nih. Ya, ada paslon ya, pasangan calon presiden bilang begini, kami mau bikin perubahan. Ditanyakan kemampuan apa? Kemampuan apa bisa berubah? Kami hebat. Nih, kami hebat. Kami punya staf ahli. Kami punya aset. Kami punya uang bergudang-gudang di belakang. Kita punya uang bergudang-gudang. Kita punya hanya gudangnya, gudang rusak. Lalu mereka bilang, kami bisa membuat perubahan. Indonesia akan dirubah dan kami akan terpilih karena kami hebat. Dalam hati, waduh, ini di luar dari isi Alkitab. Apa yang terjadi? Paslon ini tidak lulus, tidak lolos. Kenapa? Ada uang bergudang-gudang di belakang, ada orang hebat di depan kami, ada kemampuan yang luar biasa, ada skill, ada staf ahli, ada macam-macam, semuanya ada. Mustahil kami tidak terpilih, mustahil kami tidak membuat perubahan. Nol. Siapa saja di dunia ini, termasuk di Indonesia, termasuk di kita GB Immanuel, termasuk barangkali yang ngikut di media sosial, yang mengatakan aku hebat, aku luar biasa, rumah tanggaku mapan, ekonominya tersedia di mana-mana, pengusaha jadi luar biasa, tapi mau mengatakan aku bisa melakukan karena aku hebat, nol. Tapi kalau kita mengatakan aku mau berubah, dan aku pasti diberkati karena berubah dengan Yesus. Amin. Rumah tangga yang berubah di dalam Yesus pasti diberkati. Anak-anak Tuhan, jemaat, ya jemaat yang lagi studi pas berubah di dalam Yesus. Tapi berubah di dalam Yesus, bukan berubah di PGC ketika lihat, oh ini baju bagus, berubah pikiran, SPP dipakai untuk beli baju, sudah dibonding, diribonding lagi, akhirnya keriting kribo. Tapi siapa yang mau berubah dengan Yesus, harus berubah di dalam Yesus, pasti dia sukses. Amin. Mari kita lihat. Pagi ini kita akan melihat perubahan dalam Yesus menentukan berkat bagi kita. Perubahan di dalam Yesus. Ingat ya, perubahan di dalam Yesus, bukan perubahan di luar sana mengandalkan sesuatu. Tadi kan sudah disampaikan apa kurangnya pejabat-pejabat itu sampai ada yang punya televisi. Ada yang punya televisi di sini, televisi plastik jangan dihitung. Sampai punya macam-macam, tapi bisa gagal. Rahasianya adalah karena tidak bersama dengan sumber perubahan. Namanya Yesus. Namanya ya. Mari yang percaya sumber perubahan, sumber berkat adalah Yesus. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Jangan diam, jangan pasif dalam ibadah. Yesus sumber perubahan. Perubahan hidup merupakan kunci kita diberkati. Mazmur 26. Mazmur 26. Kita baca ayat 1 sampai 8. Apa berkat kita hari ini? Perubahan hidup, Penny, menentukan atau kunci berkat. Mau diberkati? Studi, pelayanan, apa saja perubahan hidup. Nah, Mazmur 25 dan 26 sama. Ini permohonan pemulihan karena salah jalan. Ada yang salah jalan di sini? Ada yang pernah salah jalan? Kita semua pernah salah jalan, amin. Bukan salah jalan dari rumah lalu ke gereja salah jalan.
salah jalan. Ini Daud menulis 2 pasal ini atau pemazmur ya. Permohonan pemulihan karena salah jalan. Daud itu orang hebat tapi dia pernah salah jalan. Ini catatannya. Saya ngeri melihat orang-orang di dalam Alkitab tapi setelah dirubah, wow, luar biasa. Salah jalan dari segi etika, moral. Daud ini udah terjerumus dalam ya. Murid-murid dan prajuritnya pergi perang, dia malah pergi main di soto rumah. Sampai bisa mencuri istri orang loh. Kalau tidak bersama Tuhan, ya jemaat hati-hati, bisa mencuri uang orang tua. Tapi enggak, jemaat di sini baik-baik semua. Ini dari segi etika, moral. Kadangkala juga sekarang ini, coba baca, saya melihat di televisi, saya melihat, mendengar, wah luar biasa kejahatan moral anak-anak muda. Saya sudah sampaikan di sini, saya ngeri membaca, saya bolak-balik membaca buletin seorang muda ditegur mamanya karena minta uang terus kepada mamanya. Uang bukan dipakai untuk apa, bukan persembahan, tapi beli rokok, mabuk, ditegur terus menerus, lalu dipretelin orang tuanya mamanya dengan parang. Dipretelin dengan uang boleh, ini dicincang-cincang pakai parang. Ini karena kejahatan yang luar biasa. Kemudian ini masih Daud nih, pelayanan, visinya bisa berubah. Daud ini juga pernah bergaul dengan seolah-olah imannya ikut iman orang kafir. Pernah menyamar menjadi tentara Palestina dan sudah pasti disuruh menyembah dewa Dagon. Jadi sudah banyak macam-macam nih kejahatan dari Daud ini. Selingkuh di mana-mana khususnya waktu itu. Dan hati-hati nih, dikatakan tadi bahwa semua dosa ini bisa kita buat, dalam arti bisa terjadi pada diri orang percaya. Dosa anak muda juga punya dosa, betul? Tapi anak muda di GBI Immanuel sedikit dosanya. Kalau di gereja, saya tanya kepada anak muda dulu, di sini kakak tingkat berarti, punya dosa enggak kalian di asrama? Enggak ada dosa Pak. Kami semua saat teduh. Kecuali waktu makan kami berdosa. Kenapa? Kami suka sembunyi makanan orang, teman. Oh itu bukan dosa, itu kebiasaan. Tapi kalau 1-2 kali udah jadi dosa besar. Nah, jadi Daud mengalami hal yang tidak enak di dalam hidupnya. Dan tidak enak dalam hidupnya, dia diancam untuk jatuh. Engkau raja, memang raja masih muda, aku copot kalau engkau tidak bertobat. Sudah bertobat, satu yang tidak diampuni Tuhan. Dikatakan bahwa karena dosamu seperti itu, maka engkau tidak punya hak membangun bait Allah yang kudus. Anakmu lah yang melakukannya. Jadi saudara-saudara, dosa bisa diampuni tapi ada efek. Nah di sini 2 pasal 26 ini cerita kesimpulannya adalah pemulihan Daud melalui perubahan hidup. Amin. Pemulihan hidup ini menentukan berkat. 2-3 ucapkan kalimat ini. Pemulihan hidup menentukan berkat. Perubahan hidup menentukan berkat. 2-3. Di medsos 2-3. Perubahan hidup menentukan berkat. Ada bunyinya tapi di luar sana. Perubahan hidup menentukan berkat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, apa isi perubahan itu? Daud mengajarkan kita, orang yang mau berubah itu dijelaskan dalam bacaan kita ayat 1. Baca lagi Astri. Ayat 1. Iya. Yang pertama ada, jadi hal pertama diajarkan Daud adalah hidup benar di mata Tuhan. Kita bisa hidup benar di mata Tuhan, tapi kita bukan orang benar yang memang tidak ada dosa. Ada dosa, tapi dikatakan sini hidup benar di mata Tuhan. Suami bisa hidup benar di mata istri? Bisa. Tapi istri kadang-kala bisa kecolongan. Istri bisa hidup benar di mata suami, tapi suami bisa kecolongan. Kecuali istri-istri, suami-suami, gembala GBI Immanuel, semua jujur di mata Tuhan. Amin. Ya. Jadi katakan tadi bahwa tulus. Kata yang dipakai di sini artinya integritas. Integritas artinya apa? Sederhana aja pengertian integritas itu. Dapat dipercaya. Orang suka rindu
rindu ketemu. Itu orang punya integritas. Daud bilang, aku berusaha. Jadi isi dari hidup benar di mata Tuhan itu adalah, dikatakan tadi, hidup dalam ketulusan itu lebih tepat lagi supaya jemaat bisa mengerti secara sederhana, yaitu hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas yang tinggi adalah disukai orang. Ya, disukai orang. Jadi orang itu percaya. Kan enak kalau misalnya, saya pengen loh ketemu si Paris. Kenapa? Kalau ketemu Paris begini, kita tidak rohani, dibuatnya rohani luar biasa. Itu integritas. Tapi hati-hati loh kalau ketemu si Jeff, bisa hilang sukacita kita. Itu yang dimaksud ketulusan. Hati-hati kalau ketemu Leo. Kalau Leo, ya kita bisa ketemu semuanya semeringah memuji Tuhan. Amin. Kita harus ketemu Astrilin mereka atau Agatha. Kenapa? Mereka itu kalau WL sampai malaikat pun senyum. Itu integritas. Saya mau ketemu dengan bapak-bapak ibu GBI Immanuel. Kenapa? Kalau ketemu mereka pasti didoakan, pasti ada jalan keluar. Jadi yang pertama adalah hidup benar di mata Tuhan itu adalah perubahan. Harus diterima. Suami-suami, saya selalu membidik teman-teman atau jemaat yang kita kasihi di media sosial tidak bersama kita dan di jemaat ini. Kalau engkau suami tidak dipercaya oleh istrimu, Anda dalam keadaan malang besar. Engkau istri, kalau engkau sudah tidak dipercaya oleh suamimu, tidak dipercaya oleh anakmu, engkau anak tidak dipercaya oleh orang tuamu dan kita di sini, Anda tidak berhasil di mata Allah sebagai jemaat atau sebagai anak Tuhan yang punya nilai di hadapan Allah. Jadi dikatakan tadi, karena Daud sudah bolak-balik dia berbuat dosa. Jadi kata Daud, saya sudah kapok dihajar Tuhan. Anaknya hasil dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dimatikan Tuhan. Lalu dia bertobat. Luar biasa. Dikasihlah anak kedua. Siapa dari anak Batseba ini? Salomo. Dan dalam pemulihan, dalam perubahan Daud katakan, aku tobat Tuhan, aku mau berubah. Dikasihlah Salomo dipakai Tuhan sampai menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang benar. Yang ada adalah orang yang tidak benar mau berubah. Amin. Siapa saja, engkau suami merasa barangkali saya sudah berdosa pada istri saya sudah berdosa pada anak saya melanggar ketetapan rumah tangga saya. Hari ini ada kesempatan kau berubah, maka engkau diberkati. Jangan simpan dosa, jangan ingat dosa. Kalau sudah diakui, diselesaikan. Anak-anak muda, kalau engkau dan saya sebagai anak muda, saya juga menjadi anak muda, punya kesalahan di hadapan Tuhan. Anak-anak muda pernah salah? Coba anak-anak muda yang pernah salah pada orang tuanya, angkat tangan. Ya, wow. Ketika salah, mendoakan orang tuanya. Ketika diomelin orang tua, mana anak muda yang, anak-anak khususnya pemuda yang sering mendoakan orang tuanya? Ada? Enggak ada? Ada Pak Pendeta, kalau dikirimin uang baru saya doakan. Jadi kita lihat di sini bahwa tidak ada orang yang benar sempurna, tidak ada orang yang baik sempurna. Yang ada adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak sempurna tapi mau berubah. Mau berubah. Lihat Daud, ketika dirubah, maka dipulihkan kerajaannya, dipulihkan anaknya. Tuhan tidak ingat lagi, tapi jangan balik lagi. Jadi dikatakan di sini bahwa itulah orang yang memiliki hidup tulus. Isi pertama dari benar di mata Tuhan. Ya, yang isi kedua, ada 4 isi benar di mata Allah ini. Isi kedua adalah di ayat 1b sudah dibaca tadi, yaitu apa? Minta percaya pada Tuhan. Dikatakan tadi, percaya kepada Tuhan karena dia sudah dikelilingi perasaan-perasaan dosa. Dosa ini tidak enak. Dosa ini tidak ada faedahnya. Dosa ini menghancurkan, dosa ini menghambat. Tahu dosa ini menghambat? Menghambat. Saya punya cerita. Jemaat-jemaat lama yang sudah tahu cerita ini. Ada 7 pendayung nasional. Udah tahu kan nih? 7 pendayung nasional medali emas semua Indonesia. Anak-anak muda ini di Pulau A mereka
bertepatan mereka orang-orang daerah, jadi di Pulau A, pergi ke Pulau B. Di Pulau B sana ada naik klub untuk anak-anak muda, hura-hura, dugem. Dugem ini artinya apa? Apa? Dunia gelap. Gelap. Mereka pergi ke Pulau B karena di sana ada naik klub, ada karaoke, mabuk-mabuk di sana. Ini penduduknya sana lagi happy. Ya, notabene mereka tidak di dalam Yesus. Lalu jam 1 malam dari Pulau B pulang ke Pulau A karena rumah mereka di Pulau A. Mendayung jam 1 malam dalam keadaan mabuk. Dayung. 7 pendayung nasional, siapa yang meragukan? Dayung jam 1 malam sampai jam 6 pagi. Perahu mereka dayung tidak bergerak. Setelah mereka lihat ke belakang, ternyata tali tambatan yang gak dibuka di dermaga. Memang dasar pemabuk. Walaupun kingkong mendayung 7 kingkong pun sampai patah perahunya. Patah karena harus putuskan rantai. Walaupun medali emas tidak bisa putuskan rantai. Sampai hilang mabuk mereka. Dicoba aja di Sungai Ciliwung kalau tidak percaya. Minum mabuk-mabuk dulu. Ya Paris ya. Bentuk 7 orang. Mabuk-mabuk dayung. Kalau ada begitu langsung lapor ke saya bawa batu, timpukin batu, langsung dimakan sama ikan sapu-sapu. Nah, saudara, kalau perahu ini tidak berjalan karena ada pengikatnya, supaya berjalan gimana? Putuskan dulu apa? Rantai. Rantai itu adalah DOSA. Kalau saudara mendayung dalam keadaan rantai terikat, dosa di dalam hidup saudara terus dan saya, Daud ini mengatakan didayung sampai ayam tumbuh taji di mulutnya, tumbuh gigi, tidak bakalan bergerak perahu itu. Jadi saudara-saudara, dosa memupus banyak berkat. Dosa menutup studi. Dosa menutup sukacita keluarga. Dosa menutup usaha termasuk. Dosa menutup sukacita rencanamu suami-suami. Dosa menutup menghambat banyak rencana yang baik ibu-ibu, anak-anak, dan kita semua. Karena itu tidak ada cara lain, putuskan rantai. Daud bilang, saya kapok Tuhan, saya berguling-guling di tanah, minta ampun. Ketika minta ampun terjadi perubahan hidup. Ketika terjadi perubahan hidup, maka terjadi pemulihan berkat. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Berarti orang yang diberkati bukan orang suci sekali, bukan orang benar sekali, tapi orang tidak suci, tidak benar, mau berubah secara total. Amin. Dikatakan tadi bahwa minta dan dia percaya pada Yesus. Lalu ayat 2 sudah dibaca, boleh lagi waktunya dipersingkat ayat 2. Ada doa dikatakan oleh Daud, diajarkan. Masih di dalam orang benar di mata Allah. Doanya apa? Minta hati bersih. Sekali-sekali. Ada di antara kita di dalam pokok doa. Kita kan biasa ada pokok doa ya. Ada enggak punya pokok doa? Pokok doa, Tuhan bersihkan hati saya. Ada? Ada kan? Jadi pokok doa kadangkala doa bukan hanya minta uang. Doa harus ada juga minta hati bersih. Amin Bu Ayu. Jadi minta hati bersih. Tuhan, ini peragakan ya pokok doa. Tuhan berikan hati kepada pangeranku namanya Pak Yopi yang baik itu. Hatinya bersih. Pak Yopi senyum-senyum. Coba tatap ibu. Ibu, coba tatap bapak. Baik enggak bapak sama ibu? Itu akibat doa ibu. Hati yang bersih. Pak Yopi, ibu baik enggak? Pak Yopi, saya serius Pak. Pasti baik, amin. Karena minta hati. Hati, dikatakan tadi kenapa minta hati? Ya, minta hati. Jadi jangan hanya minta, Tuhan berikan aku uang, berikan aku ini, bersihkan aku, hidupku, dibersihkan. Nggak bisa bersih, tapi minta hati. Hati ini ya, hati tidak bisa, ada yang tahu tidak bisa dikendalikan kecuali Tuhan. Ya, saya dengan ibu istri saya sudah hampir 30 tahun menikah. Soal rambu-rambu hidup kami berdua sudah hafal.
Kalau saya lapar, ekspresi saya sudah kebaca sama ibu. Nggak ngomong, langsung tiba-tiba makanan. Ekspresi ibu saya kasih belanja sedikit, cukup dan tidak cukup, saya tahu jenis-jenisnya. Saya tahu karena udah 30 saling belajar. Saya turun ya, sepatu saya, sendal saya, ibu hafal. Oh, kalau jalan begini berarti hanya minum. Kalau jalan begini berarti makan. Udah hafal. Tapi yang belum hafal adalah hati. Ya, hati itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun kecuali Tuhan. Jadi kalau hati ini tidak diketahui oleh suami, hati ini tidak diketahui oleh istri, hati tidak diketahui oleh anak, hati tidak bisa diketahui oleh orang tua. Kalau kita tidak minta Tuhan bersihkan hati, maka hati ini akan menjajah kita dan membuat kita hancur. Masih lebih parah lagi kalau hati, orang Manado bilang hatiku adalah rajaku. Nah, kalau hatiku adalah rajaku, dipanggil ibadah enggak, saya yang atur hatiku. Dipanggil doa enggak, dipanggil mau apa saja, dipanggil makan kecuali enggak dipanggil pun langsung ludas makanan. Tapi hatiku adalah rajaku. Jadi hati ini harus diserahkan ke Tuhan. Dengan hati diserahkan ke Tuhan, maka beres. Jadi sekali lagi, jangan berpikir suami bisa mengatur hati istri dan mengetahui. Sebaliknya, jangan berpikir orang tua dapat diketahui hatinya oleh anak, anak tidak bisa diketahui hatinya oleh orang tua. Hanya Yesus. Jadi kalau hati tidak cepat-cepat diserahkan ke Yesus. Suami-suami, jika hatimu tidak cepat-cepat diserahkan ke Yesus, engkau bisa menghancurkan keluargamu. Istri, jika hatimu tidak diserahkan kepada Yesus, engkau akan memporak-porandakan rumah tanggamu. Anak-anak, jika hatimu tidak diserahkan kepada, engkau bisa membuat penyebab persoalan dalam rumah tangga. Orang tua, kalau tidak diserahkan hati, kita akan menelantarkan anak-anak. Tapi kalau hati diserahkan ke Tuhan, istri-istri bisa merasakan dampak dari hati di hadapan Tuhan. Anak-anak bisa merasakan dampak karena di dalam Yesus. Ya, suami-suami dapat merasakan dampak hati di dalam Tuhan. Isi keempat dari hidup benar di mata Tuhan adalah ayat yang ketiga. Baca lagi Astri, ayat 3. Saya mau kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi Daud ini ketika berubah total, ya, berubah total. Hal pertama, hidup benar di mata Tuhan, dia ajarkan tulus dapat dipercaya. Kedua, percaya kepada Allah. Yang ketiga, minta hati dibersihkan. Dan keempat, itu isinya mata tertuju. Dikatakan di sini mata tertuju kepada Yesus. Pak Ibe sudah memberikan ilustrasi begini. Coba saudara lihat saya. Lalu pakai begini, jari begini. Coba lihat jari. Ikuti aba-aba saya ya, nanti dapat cepet sesudah ini. Lihat jari. Waktu lihat jari ini, bisa lihat dengan jelas saya tidak? Tidak. Coba jari tiga begini. Tapi jangan lihat jari, lihat saya. Bisa kelihatan saya? Bisa. 3 jari buram ya? Itu maksudnya. Nah, coba ambil uang 50.000. Pasti nggak ada yang lihat saya 50.000 semua. Jadi kalau kita mata tertuju artinya apa? Yesus fokusnya mau ditaruh penghalang persoalan rumah tangga. Kalau fokus pada Yesus tidak bakalan kelihatan, buram aja persoalan mungkin anak-anak atau jemaat lagi mau studi ya, ini sudah tinggal 1 bulan lagi mau ujian, kemarin 3 bab hilang 1 bab karena virus, stres. Tapi lihat Yesus, tapi walaupun lihat Yesus ketik juga, ngetik ya, jangan setelah hari hanya kenapa tidak diketik, saya hanya lihat Yesus selama ini jadi tidak bikin tesis, buang. Jadi kalau kita lihat Yesus, itu maksud Daud tertuju kepada mata hati. Jadi kalau ibu-ibu GBI Immanuel ya mau diberkati, lepas dari kekurangan suami-suami, jangan lihat kekurangannya, tapi lihat Yesus. Pasti
Kekurangan itu akan dibungkus oleh Yesus. Terlihat Yesus, bukan terlihat kekurangan. Suami-suami juga begitu, istri-istri. Saya selalu sampaikan pada istri saya pendeta, memang pendeta. Ya, pendeta itu manusia, banyak kekurangan. Tapi jangan kasih tahu sama jemaat, nanti sharing pelan-pelan ke mereka. Tapi kalau engkau lihat Yesus, kekurangannya pasti terlupakan. Hanya lihat Yesus. Anak-anak, kita mungkin berangkat dari sini dengan orang tua pas-pasan. Kalau kita lihat orang tua bisa pulang kampung. Tapi kalau kita lihat Yesus, pasti lihat wisuda satu saat. Amin. Yang percaya katakan amin. Pasti lihat segala sesuatu yang fokusnya adalah Yesus, berakhir dengan berkat Yesus. Tapi segala sesuatu fokusnya bukan Yesus, pasti berakhir pada kegagalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 45 sudah dibaca tadi. Isinya 45 ini, 4 dan 5 ini apa? Coba baca karena pendek ya. Astri, boleh? Iya, yang kedua adalah ada komitmen. Komitmen tidak mengecewakan Tuhan. Jadi orang yang berubah itu ada komitmen. Ada komitmen, ya. Ada komitmen. Tidak mengecewakan Tuhan. Kalau anak-anak muda juga kan begitu. Saya dulu waktu pacaran, gimana, serius enggak kamu sama aku? Pacarku dulu. Lalu saya ingat kalimat ini. Pacarku itu bilang, yang penting kau Eli komitmen hatimu. Wow, belahlah dadaku, akan temukan dusta.com. Siap. Ada komitmen. Jadi komitmen dikatakan tadi tidak mengecewakan Tuhan. Kalau komitmenmu, kalau dalam pernikahannya, apakah jawabmu Joni? Apakah engkau setuju mengambil Jenny sebagai istri dalam keadaan cantik, tidak cantik, gendut, tidak gendut, dan tua atau muda? Jawaban Joni kan selalu apa? Ya, dengan segenap hati. Tidak pernah ada ya, kalau sudah gendut saya tinggalin. Enggak ada. Itu namanya komitmen di hadapan Tuhan. Ya, Jenny, apakah engkau mengambil Faris? Faris yang dicondet, bukan Faris ini. Sebagai suami, baik dalam keadaan masih pendek atau tinggi atau mengecewakan, siap 46. Komitmen. Nah, komitmen tidak hanya di pernikahan. Kalau komitmen sudah diikat dengan Tuhan, maka kita akan menjalankannya secara rapi. Amin. Nah, begitu juga setiap hari kita harus ada komitmen. Kalau kita mengatakan saya tobat Tuhan, Daud katakan saya bertobat Tuhan, sudah tidak melakukan, tidak benar-benar tidak melakukan, akhirnya dipulihkan luar biasa. Kalau jemaat yang di media sosial mengatakan saya tobat Tuhan, tapi saya tidak lagi melakukan, saya tidak melakukan sesuatu, tetapi kalau tiba-tiba melakukan sesuatu, kita tidak komit. Jadi pertobatan itu apa? Menyeluruh, bukan mengurangi. Pertobatan itu menyeluruh, ada komitmen. Ada orang pencopet dompet. Nah, macam-macam profesi orang mencopet. Ada pencopet dompet, ada pencopet motor, ada pencopet hati. Nah, itu enak tuh kalau mencopet hati. Copet dompet, ya, itu ketika KKR sudah lupa tahun berapa, puluhan tahun lalu. Ditantang, nangis. Saya tanya, apa pekerjaanmu Pak? Kenapa nangis? Ya Pak Pendeta, saya menyesal, dosa saya banyak. Apa dosamu? Ya saya menyesal. Cepat, semua sudah pada pulang, tinggal kita dua di sini. Apa dosamu? Saya profesi saya pencopet dompet. Kirain penjaga apa? Pencopet dompet. Terus sudah bertobat? Iya. Bagaimana pertobatanmu? Ya Pak Pendeta, saya sudah. Bagaimana pertobatanmu? Sudah dimatiin lampu sama panitia. Pertobatanku ya, saya semalam itu mencopet dompet 15 dompet. Malam ini saya bertobat, mengurangi 10 dompet, jadi masih 5 dompet yang saya mau copet. Ini bukan pertobatan. Ini mengurangi perbuatan jahat. Pertobatan artinya komitmen tuh
menghapus semuanya. Kalau engkau masih suami-suami mengatakan mencintai istrimu, tapi kau masih mata keranjang, mata pukat, mata karung, engkau tidak sedang bertobat. Istri, kau sudah komit tidak marah pada suami, tapi kau cerewet seperti singa betina, ngaung sana sini, engkau belum bertobat. Jemaat anak-anak muda, engkau sudah mengatakan aku mengasihi orang tuaku, tapi makin membenci orang tuamu karena dikecewakan orang tuamu. Kau dan saya kalau seperti ini belum dirubah oleh Tuhan. Kita orang-orang tua, suami-suami, istri, ya, masih sudah mengatakan saya tobat Tuhan, saya mau hidup kudus di hadapanmu, tapi masih mengecewakan keluarga, mengecewakan anak, mengecewakan suami, mengecewakan istri, mengecewakan Tuhan. Belum. Daud ini setelah ayat ini dibaca, coba cari Daud jatuh di mana. Dia pulihkan bersih sehingga dikukuhkan oleh Tuhan. Daud, hambaku, engkau adalah hambaku dan raja selama-lamanya. Karena itu Yesus lahir dititip slogan dari sorga, dia anak Daud. Padahal bobroknya luar biasa. Ya, kita dosa belum separah Daud. Siapa laki-laki sini pernah mencuri istri orang? Kau jeri? Enggak, jangan sampai ya. Tapi Daud sudah. Sudah, berarti dosanya lebih besar dari kita. Tapi ketika dipulihkan, Tuhan bilang, aku titip juru selamat yang aku kirim dari sorga menjadi turunanmu. Wow, berarti hapus semua kengerian dalam hidup kita. Masa laluku, Tuhan ampuni saya. Jangan ingat masa lalu. Daud lebih parah masa lalunya, ya. Masa lalunya, Yudi punya masa lalu. Pernah apa masa lalu? Pernah berantem? Pernah mencuri kelapa? Oh, pernah mencuri kelapa? Ya ampun si Yudi. Ya, tapi udah minta ampun ya. Minta ampun. Ya. Henry enggak ada. Henry ini suci, Henry. Semua kita, saya sendiri pernah mencuri ayam nenek saya. Ya, saya bilang sudah diambil orang nih, padahal udah di perut, belum bertobat terima Yesus. Semua punya masa lalu. Punya masa lalu. Tapi Tuhan, saya sudah tidak mencuri ayam, kecuali ayam itu datang kepada saya. Enggak juga begitu, enggak juga. Tapi dikatakan tadi komit. Dan terakhir ayat 68. Yang ketiga orang berubah adalah mencintai hadirat Tuhan. Jadi yang pertama untuk kita GBI Immanuel, tidak peduli apa pekerjaan kita hari Minggu, bisa diatur di hadapan Tuhan. Salomo ketika ditanyakan, Salomo, kau, ini Salomo tadi hasil pemulihan Tuhan dengan Daud papanya. Kau minta apa Salomo? Minta, akan kuberikan seluruhnya apa yang kau minta. Bayangkan kalau itu ditanya, kalau suara Tuhan itu muncul hari ini, ditanyakan oleh Tuhan langsung, jemaat GBI Immanuel, kamu minta apa? Kalian minta apa? Siapa yang mewakili kita menjawab? Jangan-jangan kami minta uang sampai kami tidak bisa mikul. Matre. Salomo ditanyakan minta apa? Salomo bilang apa? Minta hokmah, hikmat. Hikmat itu logos. Logos itu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi manusia, Yesus. Jadi kau minta apa Salomo? Yesus. Oh, tapi Tuhan sudah tahu sebelumnya. Jawaban Tuhan apa? Karena engkau minta mengutamakan Yesus, maka aku berikan segala-galanya. Terbukti semua ada pada dia. Jadi orang yang mengutamakan Yesus, terserah apa pekerjaan kita, hari ibadah sembah Yesus, hari ibadah muliakan Tuhan, datang bawa keluarga, hari ibadah praise worship, mengagungkan Tuhan, maka itu seperti jawaban Salomo, kami mengutamakan itu. Tunggu waktu Tuhan akan memberkati rumah tangga kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ada dikatakan tadi ya, cinta hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, Tuhan maha hadir. Ini saya mengatakan begini,
Tuhan Maha Hadir. Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir di kumpulan berandalan, perampok, preman. Hadir di terminal apa? Hadirnya, tapi Tuhan tidak memberikan berkat kepada mereka. Tuhan Maha Hadir di kumpulan orang yang galau, di kumpulan orang yang suka menjelekkan, menjatuhkan orang walaupun dia notabene orang agama Kristen. Tuhan ada di situ tapi tidak mencurahkan berkatnya. Tuhan ada di tempat suami-suami GBI Immanuel, istri-istri GBI Immanuel, dan juga suami-suami yang ada di media sosial, istri-istri anak. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan hanya hadir. Berkatnya jangan bermimpi kita terima. Tuhan hadir di tengah-tengah kita kalau kita cinta Tuhan. Amin. Cinta hadirat Tuhan. Karena itu diterangkan oleh firman Tuhan ini 3 hal sebelum kita doa. Ayat 6, Asri. Ayat 6. Iya. Yang pertama, orang yang cinta hadirat Tuhan mengelilingi mesbah. Apa yang kita buat hari Minggu, apa yang kita buat dalam ibadah. Saya pernah khotbah bahwa ada orang datang ke gereja tapi lewat berkat Tuhan. Karena di gereja hati menerawang kemana-mana, tidak fokus. Bukan di gereja kita, gereja lain. Ada gereja kami tuh, gereja tua nih. Khotbahnya nggak boleh lewat 30 menit di fatwa. Khotbahnya hanya 15 menit. Jadi cepat-cepat khotbah. Saya ingat tuh ya, saya ingat waktu saya pelayanan di satu tempat. Isinya ibu-ibu, hampir 300. Saya sendiri yang bapak. Khotbah itu acara doa dan ucapan syukur ibu-ibu. Saya mau maju khotbah, panjang ceritanya dipersingkat. Mau maju khotbah, lalu WL versi ibu-ibu. Mukanya seperti muka serdadu baru selesai perang. Pak Pendeta, udah tahu khotbah tradisi di sini. Kenapa Bu? Khotbah 7 menit aja. Saya bilang ini kan acaranya 2 jam. 7 menit khotbah. Terus masih 1 jam berapa kira-kira ini? Masih 1 jam 53 menit. Ini kan banyak. Wah, langsung diurai sama ibu itu. Dia ketua panitia. 7 menit khotbah, lalu makan setengah jam. Sisanya masih ada 1 jam. 1 jam serba-serbi. Apa isinya? Gosip terbaru diangkat. Gosip sambil apa tuh? Kalau lotre itu apa namanya? Arisan. Jadi hanya kebagian 7 menit Bu ya khotbah. Oh ya, tunggu ya. Tidak apa-apa, biar saya tidak dikasih makan. Tapi saya lihat makanan banyak sekali. Namanya ibu-ibu punya acara. Begitulah, semua menu ada di situ. Saya khotbah di pesan 7 menit. Saya khotbah 1 jam 5 menit. Mendekati 1 jam 5 menit, ibu-ibu seksi konsumsi tadi kepalanya banting-banting panci di belakang. Buang, piring dihambur-hamburin. Ya, saya dikasih tahu oleh guru khotbah saya, kalau kau khotbah terlalu panjang rasamu, lalu ada seksi konsumsi sudah banting-banting panci, berarti sudah bosan, mereka berhenti. Ya saya ingat itu, saya berhenti 1 jam 5 menit. Altar call, langsung. Ya saya pendeta juga manusia, agak emosi. Tunggu ya kalian ya, tunggu. Altar call. Dosa dimulai dengan orang tidak suka khotbah, padahal tidak ada barangkali itu. Maju ibu-ibu yang banting-banting panci, langsung ke poinnya. Di pikiran saya mereka tidak mau maju, sambil marah sama saya. Maju, kalau tidak maju ada sesuatu yang terjadi dahsyat dalam dirimu. Ibu-ibu bawa panci yang kok penyot-penyot, maju ke depan, sendok pada patah di bawah. Maju, semua panitia yang ngomel-ngomel karena ibadah panjang. Maju beneran. Ini pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Saya tidak pikir mereka maju, ditantang, berlutut, terima Yesus. Jadi kalau siapa yang sukar terima Yesus, banting panci aja dulu di belakang, nanti saya call ke depan. Saya kira saya sudah tidak dikasih makan. Wow, disediakan makan paling banyak. Kenapa banyak Bu? Pak Pendeta kan sudah khotbah luar biasa 1 jam 5 menit. Nah, lalu gituin baru kasih makan banyak. Mereka tiap 3 bulan ibadah. Diundang lagi saya. Pak Pendeta di bol dikasih kalimat ini, dikasih tebal. Khotbah lagi 1 jam 5 menit. Ya ampun, ini ibu ini nyindir saya atau benar? Betul.
Betul, tapi saya tidak khotbah 1 jam 5 menit. Saya sudah kasihan sama, ada seksi konsumsi begini, ya Pak Pendeta ini baru 25 menit, masih berapa menit lagi. Enggak. Intinya ternyata kalau orang sudah dibawa kepada Yesus, mau khotbah 5 menit, 1 jam, setengah jam tetap enjoy. Amin. Jemaat setengah jam siap firman Tuhan, 1 jam siap, 2 jam, 3 jam. Saya sudah duga dari rumah. Pertanyaannya saya sudah siapin dari rumah. Setengah jam, amin. Mendekati 1 jam, amin. 2 jam, amin. 3 jam, apalagi ya, kita tahu kebutuhan kita. Roh memang penurut, tapi daging dosa melulu. Kemudian mengelilingi. Tunggu 1-2 menit lagi. Ayat 7 bagaimana Astri? Walaupun bosan kuping kita mau dengar ini, kita mulai realisasikan, tidak realisasikan, ternyata berita firman Tuhan harus disampaikan. Visi kita sudah ada. Kemarin kita sudah berhasil, karena berhasil itu memberitakan Injil, menyampaikan berita Yesus kepada orang lain. Soal hasilnya terima tidak terima orang itu, yang penting Yesus sudah didengar. Karena nanti ditanya lagi, udah beritakan Injil tidak? Sudah. Hasilnya urusan Roh Kudus, mau terima Yesus atau tidak, hasilnya urusan Allah. Dan yang terakhir, poin atau isi dari cinta hadirat Tuhan itu sekarang baca ayat 12, ayat 8 dan 12. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman, tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam kemah. 12 sudah ya? Oke. Aku cinta rumah Tuhan. Orang yang dipulihkan, orang yang diberkati dimulai dengan cinta rumah Tuhan. Amin. Cinta rumah Tuhan bukan hanya di gereja. Rumah tanggamu menjadi rumah Tuhan, ya, kantor menjadi rumah Tuhan. Di mana saja kita berada, di mobil boleh ibadah, bisa sendiri nyetir atau apa saja ya kita buat di mobil kalau nyetir sendiri, tapi tetap mata tertuju ke depan. Doa kalau tutup mata di mobil nyetir bagaimana? Belum amin sudah di rumah sakit bunda. Cinta rumah Tuhan di mana saja. Naik, Pak Herman sering bersaksi, kalau naik taksi pasti beliau ini dalam tanda petik ya menceritakan Yesus kepada orang lain. Ini luar biasa. Naik taksi ya ceritakan Yesus. Jadi dikata-kata cinta rumah Tuhan dan datang apa? Ayat 12. Menyembah. Jadi menyembah itu alkitabiah. Ya. Jadi datang ke gereja kalau tidak mau menyembah Tuhan, mending tidak usah datang ke gereja. Kalau datang ke gereja tidak mau praise worship, karena itu liturgi kita udah seperti liturgi gereja pada umumnya, semua denominasi. Isinya itu karena marturia, koinonia dan diakonia dalam Kisah 2 itu diterapkan. Di dalamnya ada praise worship, ada firman Tuhan, ada kesaksian. Jadi itu yang kita buat di gereja. Kalau kita datang gereja seperti cerita gereja kami, gereja tua lakukan itu, ya datang ibadahnya setengah jam, 10 menit khotbah langsung ngantuk, gerejanya seperti apa dan seterusnya. Kemudian sambil ngerumpi, lewat dari 20 menit pendeta khotbah, ya dibully dari dalam gereja, jangan diundang lagi pendeta ini cerewet sekali. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Tadi praise worship. Ini sebelum kita berdoa, ketika Daniel ditentukan dimasukkan gua singa, dan itu sudah dilakukan oleh pemazmur, berapa kali dia berdoa? 7 kali sehari. Ada kata yang sama, maka Daniel apa? Berlutut. Kata berlutut itu kata tepilah. Tepilah itu adalah praise worship. Orang Ibrani kuno pada Tuhan menyembah itu sekali berlutut 1 jam. Jadi kalau 7 kali sehari, berapa jam sehari? 7 jam. Siapa yang punya doa 7 jam sehari? Siapa yang punya tidur 7 jam sehari? Nah, terbalik, tidur 7 jam. Ini doa. Daud itu kurang tidur, Daniel kurang tidur, doa terus. Tapi apakah mereka doa terus hancur usaha mereka? Enggak ada ayat mengatakan maka bangkrutlah Daud.
dari usahanya karena tidak ada waktu untuk mengurus usaha, hanya doa terus. Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau kita baca 1 Tawarik, dalam keadaan susah Daud memberi persembahan berapa? Masih ingat? 100.000 talenta emas dalam keadaan susah. 100.000 talenta. 1 talenta berapa kilo? 34 kilo. 100.000 talenta berapa kilo? 100.000 talenta berapa kilo kira-kira? 1.750 triliun nilainya. 100.000 kilogram emas. 1 gram berapa emas sekarang? 900.000. Kali aja baru 1 gram, kali 1 kilo, kali 100.000, kali kalau 100.000 kali 34, 3.400.000 kilo. Mana ada orang dekat Tuhan itu tidak diberkati. Daud 7 kali sehari 7 jam. Daniel 3 kali sehari sampai 7 kali. Sampai kekuatan itu bisa membuat taring singa itu tidak bisa berdaya. Kita kadangkala, apalagi doa makan. Doa makan 1, 2, 3 menit. Adakah waktu banyak dengan Tuhan? Itu tantangan bagi kita. Daud mengatakan, cintai rumah Tuhan. Ada waktu dengan Tuhan. Jadi jangan sayang waktu dikasih ke Tuhan. Ya, tapi harus ada batasnya juga. Kita ibadah, memuliakan Tuhan. Maka ketika kita berubah seperti ini, perubahan dengan Tuhan adalah titik berkat bagi kita. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Apa perubahan? Perubahan itu hidup benar dan hadapan Tuhan. Kedua, komit. Yang ketiga, cintai hadirat Tuhan. Kita ibadah hanya seminggu sekali, di rumah ada, di gereja. Tuhan berikan waktu banyak. Mari kita gunakan setiap kali datang. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Usahakan ketika kita memuji Tuhan sampai hati kita ke Tuhan. Hati yang ngantuk-ngantuk memuji Tuhan itu tidak, jangan bermimpi diterima Tuhan. Hati yang jenuh, hati yang tidak suka memuji memuliakan Tuhan, jangan berharap kita diberkati. Tapi tadi kesigapan, sigap dan siap memuliakan Tuhan. Jadi bermutu sepanjang ibadah memuliakan Tuhan. 7 kali 7 jam berlutut itu luar biasa. Tidak ada orang berlutut sambil tidur. Tidak ada. Jadi kalau kita ini sudah ibadah terus, belum apa-apa. Kalau saya mengatakan Tuhan kami ini belum ada apa-apanya, doa, ibadah belum apa-apa. Kita malu kepada orang perjanjian lama. Itu sebabnya berkat perjanjian lama kita nggak boleh, berkat Daud, berkat Daniel kita nggak boleh cemburu. Karena mereka melakukan secara dahsyat. Tapi mereka seperti kita. Ya, jemaat anak-anak muda, melihat masa depan kecil. Daud aja mempersembahkan 100.000 talenta sama dengan 3.400.000 kilogram emas, hasil dari dia bergaul dengan Tuhan. Itu jasmani, tapi yang paling utama rohani, mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari senangkan Tuhan, kita nyanyi menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Siapa yang menyenangkan Tuhan? Mari berdiri. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Amin. Senangkan hatimu, hanya itu sekali lagi menyenangkanmu. Angkat tangan kita, tenangkan. Semua jemaat, jangan tengok kiri tengok kanan.